Adinda meringis kesakitan setelah kepalanya terbentur ke tembok. Matanya bahkan berkunang-kunang. Kepalanya juga seketika sakit, bahkan sepertinya lebam di jidatnya, dan Adinda dapat merasakan itu. Adinda tidak tahu kenapa Leni bisa menyakitinya seperti ini, tiba-tiba mendorongnya dan membuatnya terbentur seperti ini. Sumpah, Adinda sama sekali tidak berbohong kalau kepalanya benar-benar sakit. Adinda merasa ia tidak pernah punya masalah dengan Leni. Hanya saja perempuan itu sepertinya punya harapan lebih dengan Amar. Dan lebih tepatnya, Leni menyukai suaminya Adinda. Leni mungkin marah saat melihat Amar lebih perhatian ke Adinda. Karena mungkin Leni merasa Adinda hanya mahasiswi magang yang tidak penting. Karena ia juga merasakan terlebih dahulu kenal dengan Amar. Leni tidak tahu sebenarnya apa hubungan Amar dan Adinda. Bukan hanya Leni yang tidak tahu. Hampir semua orang yang ada di kantor ini tidak tahu kalau Adinda adalah istri dari Amar. Adinda sendiri yang tidak mau kalau statusnya diketahui orang banyak. Namun, sepertinya jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di sini bukan hanya Leni yang mengatakan kalau Amar menaruh perhatian dengan Adinda. Ada banyak yang mengatakan hal itu. Hanya saja, Leni yang terang-terangan dan sampai melakukan ini semua. Itu hanya permulaan, Dinda. Kalau kamu masih dekat-dekat dengan Pak Amar, saya akan melakukan lebih daripada ini. Adinda tidak mampu menjawab. Kepalanya masih terasa sakit, sehingga apa yang dikatakan Leni pun sama sekali tidak ia dengarkan. Saya peringatkan dengan kamu, Dinda. Jangan pernah dekat dengan Pak Amar. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pastikan kamu tidak akan tenang jika terus dekat dengan Pak Amar. Leni kembali mengancam. Adinda lagi-lagi hanya diam. Dia tidak habis pikir. Bisa-bisanya Leni seperti itu. Padahal ia tahu sendiri kalau Pak Amar sudah punya istri. Namun, tetap saja ia mengejar Amar. Walaupun bukan Adinda, istri dari Amar, bukan berarti Leni boleh mendekati Amar juga. Laki-laki yang sudah beristri, dan dia malah dengan bangganya ingin menjadi pelakor. Andai saja kepala Adinda tidak sakit, ia juga tidak akan tinggal diam saat Leni melakukan hal ini. Namun, kepalanya sangat sakit. Bahkan Adinda tidak bisa bangkit karena ia takut kalau terjatuh. Saya juga memperingatkan ke kamu agar tidak mengadukan masalah ini ke siapapun. Kalau kamu sampai berani, saya akan melakukan sesuatu yang membuat kamu menyesal. Setelah itu, Leni pergi, meninggalkan Adinda yang masih saja berada di lantai sambil memegangi kepalanya. Astaga, Dinda! Terdengar suara dan langkah kaki yang mendekat. Adinda tersenyum walaupun samar. Ada Riko di sini. Setidaknya ada yang membantunya untuk bangun dan tidak berada di lantai lagi. Kamu kenapa, Din? Tanya Riko. Laki-laki itu terdengar panik dan berjongkok di hadapan Adinda. Itu jidat kamu kenapa? Ya, Riko memang habis dari toilet dan tidak sengaja melihat Adinda dalam keadaan seperti itu. Ia juga sebenarnya bingung karena Adinda lama sekali di ruangannya Amar. Namun, karena Amar suaminya Adinda, Riko tidak khawatir dan curiga juga. Namun, saat melihat seperti ini, pasti ada yang tidak beres dari Adinda. Kamu kenapa, Din? Tanya Riko lagi. Karena Adinda pun tidak kunjung menjawab. Ceritanya panjang, Riko. Jawab Adinda.
Suaranya juga terdengar sangat lirih. Riko menghela nafasnya. Oke, aku bantu kamu untuk berdiri ya. Di sana ada kursi. Kamu bisa duduk di sana duduk. Biar aku bantu untuk mengobati luka kamu itu. Adinda hanya mengangguk, menerima uluran tangan dari Riko, dan berjalan menuju kursi yang ada di dekat mereka. Kepala Adinda pun masih terasa pusing. Makanya dari itu saat duduk di kursi pun, Adinda langsung menyandarkan kepalanya. Kamu tunggu di sini ya, Din. Aku ambil air dan akan mengobati lebam di jidat kamu juga. Terima kasih ya, Riko. Lagi-lagi suara Adinda terdengar lirih. Iya, sama-sama. Santai aja kali, kita kan teman. Riko setelah itu pergi. Adinda hanya tersenyum melihat kebaikan Riko. Andai Riko tidak ada, entahlah apa yang akan terjadi. Mungkin Adinda akan pingsan dan akan membuat seluruh kantor ini heboh. Kalau Mas Amr tahu aku begitu, pasti gawat urusannya. Ya, dan bisa dipastikan Amr akan mengamuk karena istrinya seperti ini. Tidak berselang lama, Riko kembali. Ia membawa peralatan P3K yang entah didapatnya dari mana. Bukan hanya itu saja, Riko juga membawakan Adinda air putih, agar Adinda juga bisa sedikit lebih tenang. Kamu minum dulu ya, Din. Riko pun memberikan sebotol air mineral yang ia beli tadi. Adinda pun mengambil air mineral itu. Sekali lagi, terima kasih ya, Riko. Iya, diminum, Din, biar kamu juga lebih tenang. Riko tentu saja perhatian dengan Adinda. Perempuan itu masih ada di hatinya dan masih sulit untuk dilupakan. Hanya saja, ia selalu menahan perasaannya, karena ia pun tahu kalau Adinda itu sudah menjadi istri orang. Namun, kalau melihat Adinda seperti ini, keinginan untuk membantu perempuan itu tidak bisa dihalangi. Ia tidak sanggup melihat Adinda seperti ini. Sudah lebih tenang kan? Tanya Riko setelah melihat Adinda meminum air mineral yang diberikan. Iya, aku obati luka kamu ya. Kali ini Adinda hanya menurut saat Riko mengobati lukanya. Beberapa kali meringis karena memang terasa sakit. Sebenarnya kamu kenapa sih, Din? Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa kamu jatuh? Atau apa? Tanya Riko setelah selesai mengobati luka dari Adinda. Adinda pun sepertinya sudah tidak seperti tadi lagi. Ia sakit kepalanya sedikit berkurang. Ceritanya panjang, Riko. Aku bingung memulai dari mana. Cerita aja kali, Din. Aku akan mendengarkan. Kan kita sudah jadi teman. Iya, tapi kamu janji jangan cerita ke siapa-siapa ya. Oke, sekarang cerita. Sebenarnya aku tidak jatuh, Riko. Lebih tepatnya didorong. Hah? Didorong? Oleh siapa? Adinda menghela napasnya dan mulai menceritakan semuanya. Kalau Lenilah yang mengakibatkan semua ini. Kenapa kamu diam saja sih, Din? Ini sudah keterlaluan. Kamu harus bilang dengan suami kamu kalau Bu Leni melakukan seperti ini. Jangan diam saja. Kamu akan semakin terluka. Ya, aku hanya tidak ingin mencari masalah, Riko. Kamu tidak mencari masalah, Dinda. Dia yang memulai terlebih dahulu. Aku tidak peduli. Kalaupun dia atasan kita, intinya apa yang dilakukannya itu tetap salah. Dan Pak Amar harus tahu semua ini. Nantinya
dia juga akan curiga. Kenapa jidat kamu bisa lebam seperti itu? Tapi Pak Amar harus tahu. Kenapa kamu membawa nama saya? Terdengar suara dan membuat Riko dan Adinda pun menoleh. Mas Amar, Adinda tidak percaya kalau suaminya ada di sini. Kenapa kalian berdua di sini? Amar menatap keduanya dengan tajam. Aduh, Mami, ampun. Amar terus saja menghindar saat sang Mami terus saja mengejar dirinya dan bahkan memukul. Mendadak kalau Maminya marah karena terjadi apa-apa dengan Adinda. Ampun, Mi. Amar minta maaf. Bahkan Amar sampai berlindung di belakang Adinda, menghindari amukan dari sang Mami. Amar bisa jelaskan semuanya, Mi. Tapi jangan seperti ini. Ngeri juga kalau Maminya sudah marah. Bisa-bisa habis badan Amar. Akan sakit-sakit semua kalau dipukul seperti ini. Ampun, Mi, ampun. Amar tahu ia salah karena tidak bisa menjaga Adinda dengan baik, hingga istrinya itu terluka menjadi seperti ini. Amar juga tahu kalau sang Mami itu sangat menyayangi Adinda, tidak akan membiarkan Adinda kenapa-napa dan disakiti siapapun. Mami, cukup. Kasihan Mas Amar. Adinda mencoba melerai, dan Maminya pun berhenti ketika mendengar suara Adinda. Devi sekarang malah menatap Amar dan Adinda, tapi masih terlihat marah saat menatap Amar. Tapi dia salah, sayang. Dia tidak bisa menjaga kamu. Kali ini Adinda hanya bisa menghela nafasnya. Tidak mungkin juga Adinda membiarkan kalau suaminya teraniaya gara-gara Maminya sendiri. Kasihan juga Amar kalau sampai Maminya mengamuk. Iya, Mi. Tapi Mas Amar tidak salah. Dinda seperti ini gara-gara Dinda sendiri, bukan karena siapa-siapa. Mana mungkin Adinda mengatakan yang sebenarnya kalau ada yang sengaja melakukan hal ini. Bisa-bisa Maminya akan semakin marah, dan sudah bisa dipastikan kalau Amar yang akan menerima amukannya. Tidak, Adinda tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Karena mau bagaimanapun, Adinda sayang dengan Amar. Ia tidak mau Amar kenapa-napa kalau ia berkata jujur. Oke, Mama berhenti marah dengan Amar. Tapi, kamu harus jelaskan dengan Mami apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Kenapa sampai lebam seperti itu, sayang? Tanya Devi kali ini. Sebagai seorang ibu, tentunya tidak akan rela jika anaknya kenapa-napa. Walaupun anaknya sudah menikah, tapi bagi Devi, Adinda itu tetap anak kecil yang selalu menggemaskan. Ini nih, Dinda tadi jatuh, terus lebam seperti ini. Bukan salah siapa-siapa kok. Ini salahnya Dinda sendiri. Apa kamu tidak bohong dengan Mami, Din? Tanya Devi lagi. Ya, siapa tahu saja kalau Adinda berbohong demi menyelamatkan Amar. Iya, Mi, Dinda tidak bohong kok. Dinda bicara apa adanya. Adinda lagi-lagi menghela nafasnya. Ia pun terpaksa berbohong untuk kali ini, agar tidak terjadi masalah, dan Maminya pun tidak akan marah. Adinda pun memutuskan untuk tidak menceritakan masalah ini kepada Maminya, karena untuk apa juga diceritakan, tidak ada gunanya. Lagian Amar juga sudah janji akan menyelesaikan semua ini. Dia akan menegur Leni itu agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Bagus, kalau begitu. Kalau kamu kenapa-napa, Mami akan menghukum Amar. Mendengar hal itu, Amar hanya bisa menghembuskan napasnya. Suka-suka Mami sajalah.
Amar pun tahu kalau berhadapan dengan maminya, Amar tidak akan pernah menang. Jadi biarkan saja. Mau seperti apa, Amar hanya menurut. Oh ya, kalian menginap di sini ya. Mami kangen dengan kalian. Sudah lama juga kalian tidak ke sini. Iya Mi, sahut Adinda. Oh ya, Mami mau tanya, bagaimana proses pembuatan cucu Mami? Apakah berjalan dengan lancar? Mendengar hal itu, Amar langsung tersenyum. Ia pun langsung merapatkan tubuh ke sang istri dan memeluk pinggangnya dengan erat. Kalau masalah itu, Mami tenang saja. Semuanya berjalan dengan lancar. Doakan saja agar Mami lekas diberikan cucu ya. Iya kan sayang? Bahkan Amar mencium pipinya Adinda di hadapan maminya sendiri, membuat pipi Adinda pun seketika memerah karena perbuatan sang suami. Oke, Mami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Devi tentunya senang kalau anak-anaknya bahagia. Setelah itu, Amar dan Adinda izin pergi ke kamar. Mereka pun ingin beristirahat karena hari ini cukup melelahkan, terutama bagi Adinda yang tadi sempat kesakitan. Sayang, panggil Amar. Mereka sudah berada di kamar, dan malahan Adinda sibuk dengan ponselnya. Kenapa Mas? Adinda menyahut, tapi ia tetap fokus dengan ponselnya. Amar pun kesal. Dirinya merasa diduakan oleh ponsel itu, dan tanpa rasa bersalah, Amar pun langsung mengambil ponsel yang ada di tangan Adinda. Mas Amar, Adinda langsung protes saat ponselnya diambil. Kenapa diambil sih? Tanyanya. Adinda langsung mengerucutkan bibirnya, kesal karena ulah sang suami. Ini hanya ponsel sayang, kamu tidak perlu kesal seperti itu. Namun, tetap saja Adinda mengerucutkan bibirnya. Tapi kan Dinda lagi main game, Mas Amar main ambil-ambil aja. Mas mau tanya dengan kamu, penting Mas apa penting ponsel kamu itu? Ya Mas Amar yang jauh lebih penting. Tapi kan Adinda kesal. Kenapa suaminya malah menyebalkan seperti ini sih? Padahal Adinda hanya main game, bukan yang lain. Tapi apa? Kalau Mas lebih penting, kamu fokus ke Mas aja. Jangan ke ponsel ini sayang. Adinda sekarang malah menatap Amar. Oke, Mas Amar mau apa sekarang? Sekarang Dinda sudah fokus ke Mas Amar. Mendengar hal itu, Amar malah tersenyum. Mas mau kamu sayang. Dia pun mulai mengerlingkan matanya. Adinda paham apa yang dimaksud suaminya itu. Dasar mesum, ini kan sama istri sendiri sayang. Tawa Amar malah pecah seketika. Dia pun mendekati Adinda dan langsung memeluk istrinya itu dengan erat. Badan Mas sakit loh sayang, kan tadi habis dipukul Mami. Terus Mas Amar mau apa? Tanya Adinda dengan polos. Mau apa ya? Mau Dinda pijitin gak? Tawarnya. Amar pun mengangguk. Boleh sayang, pijitin Mas ya. Mami mah keterlaluan. Masa anaknya sendiri disiksa? Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Sabar ya Mas, Mami sayang dengan Dinda, makanya Mami seperti itu. Iya, karena Mami seperti itu, makanya dari itu Mas ingin kamu yang membayarnya. Kok Dinda sih? Ya memang harus kamu sayang. Suka-suka Mas aja lah. Selesai memijit Amar, Amar pun kembali fokus dengan Adinda.
dan menatap istrinya itu. Dia pun merasa bersalah karena secara tidak langsung, gara-gara dia, Adinda jadi seperti ini. Lantas saja maminya marah, karena memang Amar tidak bisa menjaga Adinda dengan baik. Mas minta maaf ya sayang, Mas tidak bisa menjaga kamu. Adinda tersenyum. Iya Mas, gak apa-apa kok. Kan Mas Amar juga tidak salah. Kalau dia macam-macam lagi, kamu bilang ke Mas ya. Iya Mas. Namun, dapat Amar pastikan kalau ia akan memberikan pelajaran kepada perempuan bernama Leni itu. Sekali lagi Mas minta maaf ya sayang. Iya Mas, Dinda maafin Mas Amar. Tapi apa? Amar mengerutkan keningnya. Beliin Dinda es krim ya. Dinda pengen makan es krim Mas. Amar tersenyum. Adinda tetaplah menggemaskan dan tetap masih seperti anak kecil juga.